Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman kelas karyawan Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Dendi. Saya di sini akan menyampaikan mata kuliah tentang komunikasi data. Sebelumnya apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi, misalnya kabel. Kita lihat di gambar, di sini ada dua komputer, gambar dua komputer, ada yang sebagai pengirim, ada yang sebagai penerima. Kemudian ada pesan atau informasi yang dikirim melalui media transmisi. Dan ada protokol atau aturan-aturan agar kedua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Jadi kita lihat komponen komunikasi data. Tadi yang pertama ada pesan atau informasi datanya, bisa berupa teks, bisa berupa audio atau gambar. Kemudian yang kedua ada pengirim, merupakan perangkat yang dapat mengirimkan pesan, bisa berbentuknya komputer, telepon, atau workstation. Kemudian ketika ada pengirim berarti ada penerima, merupakan perangkat yang menerima pesan, bentuknya sama dengan pengirim, bisa komputer, telepon, atau workstation. Selanjutnya ada media transmisi. Nah, media transmisi di sini bisa berupa kabel. Itu. Selanjutnya ada protokol komunikasi atau aturan yang mengatur komunikasi data. Jadi, kedua komputer tadi bisa komunikasi dengan protokol atau aturan yang sama. Oke, jenis komunikasi yang pertama ada komunikasi simplex. Jenis saluran komunikasi yang hanya dapat mengirimkan data saja, tidak dapat menerima. Contohnya adalah pemancar radio. Jadi radio kan hanya mengirimkan data saja satu arah ya. Dan ada full duplex, komunikasi yang dua arah. Jadi dia bisa mengirim, bisa nerima dalam satu waktu. Ini banyak contohnya ya, telepon saat ini yang kita gunakan itu sudah full duplex. Kemudian ada half duplex, saluran komunikasi yang hanya bisa mengirim atau menerima saja dalam satu waktu. Contohnya adalah telepon HT. Kita lihat ya, ketika kita di site membawa HT itu, HT itu berfungsi ketika kita menggunakannya itu tidak bisa bersamaan intinya. Jadi ketika yang satu ngomong, yang satu ya mendengarkan. Atau sebaliknya. Ketika dua-duanya dipencet, maka ya tidak bisa terjadi error seperti itu. Itu contohnya half duplex. Selanjutnya oscillator. Oke, jadi gambaran perkuliahan kita sampai akhir semester nanti mirip seperti apa ya, internet atau komunikasi data di jaringan. Ini sebenarnya layar-layar ini merupakan komunikasi data yang ada di jaringan umum atau di internet ya, dari physical layer sampai application layer, seperti apa ya, aplikasi-aplikasi di komputer yang kita gunakan. Nah, nantinya sampai akhir perkuliahan kita tidak mempelajari seluruhnya karena di alat berat itu tidak sampai ke layer aplikasi. Aplikasinya ya dalam bentuk langsung sebuah network gitu ya. Jadi OSI sendiri kepanjangan dari open system ya, open system interconnection. Jadi ini standar protokol yang ada di internet. Karena kita khusus di alat berat, kita tidak mempelajari semuanya, hanya di beberapa layer saja. Oke, selanjutnya komunikasi itu ternyata ada serial dan paralel. Serial kita lihat ya.
Jadi data yang dikirim 11001110 ini dikirim secara seri atau bergantian ya, tidak apa ya, secara antri lah, secara antri. Ibarat orang itu antri satu-satu untuk dikirim ke receivernya. Contohnya ya ini, ada USB, ada serial SCSI, SJ45 seperti itu. Dan ada yang paralel, jadi data itu bit-bit tadi 110 ini itu dikirim dalam waktu bersamaan atau secara paralel. Contohnya ini RAM, VGA yang ada di komputer. Tentunya dari metode ini paralel komunikasilah yang memiliki kecepatan data yang jauh lebih cepat dibandingkan yang serialnya. Tetapi tentunya banyak membutuhkan kabel, kita tahu, karena paralel di sini, tanda panah di sini melambangkan ya kabel. Seperti itu. Jadi secara cost serial ini jauh lebih murah karena membutuhkan kabel yang jauh lebih sedikit. Di alat berat kira-kira menggunakan yang mana? Serial atau yang paralel? Ya, kita nanti belajar yang serial. Oke, selanjutnya jenis media transmisi. Nah, ini jenis media transmisi secara umum itu ada menggunakan kabel ya, ada kabel koaksial, ada pakai fiber, pakai optik, ini pakai twist pair. Jadi kabel RJ45. Ataupun tanpa kabel bisa menggunakan router secara wireless. Oke, selanjutnya tipe sinyal. Sedikit mengulas kembali, analog signal memiliki nilai yang bervariasi. Digital sinyal itu memiliki nilai yang tetap. Kalau nggak 0, ya 1. Bentuknya seperti ini ya. Analog sinyal itu bentuknya adalah seperti gelombang. Sedangkan kalau digital signal itu kotak-kotak ya. Seperti ini, karena nilainya kalau nggak 0 ya 1. Oke, komunikasi data. Ternyata ini gambaran umumnya komunikasi data sampai dikirimkan di destinasinya, mulai dari sumbernya bisa berupa teks, gambar, ataupun yang lainnya, kemudian dienkripsi dalam bentuk digital, ditransmisikan dalam bentuk sinyal analog, kemudian dideskripsikan lagi jadi data yang sesungguhnya. Tadi teks, di sini berarti berupa teks juga. Oke, ini adalah gambaran nanti sampai perkuliahan selesai. Jadi sistem komunikasi data yang digunakan di alat berat itu tidak jauh berbeda dengan otomotif. Namanya pakai protokol komunikasi CAN bus ya. Untuk wiringnya seperti ini. Jadi dari ECM ya ternyata bisa di paralel ke masing-masing sensor, sistem, dan aktuator. Jadi itu gambarannya. Harapannya sebelum ke sini mungkin nanti ada beberapa sistem komunikasi data yang kita rangkum sebagai pengetahuan dasar untuk sebelum ke sini nantinya. Oke, sebelum masuk ke komunikasi data lebih jauh lagi, ini ada materi untuk merefresh sedikit tentang gerbang logika, karena bentuk komunikasi data tadi yang kita tahu 0101. Nah, gerbang logika saya rasa perlu direfresh sedikit untuk biar untuk penunjang kedepannya seperti itu ya. Oke, kita mulai dari gerbang N. Gerbang N bentuknya seperti ini ya. Bentuknya gerbang N, kemudian bisa disimulasikan di website ini logic.ly/demo. Nah, nanti bisa dicoba satu-satu. Nah, untuk N ini salah ya harusnya
Y adalah A kali B. N ini dan ya, artinya keduanya harus memenuhi. Nah, kita lihat di sini, kedua yang memenuhi kan dia yang menyala, yang lainnya mati. Ini kita lihat 00, A-nya 0, B-nya 0, outputnya ya 0. 01 masih 0, 10 masih 0, 11 baru nilainya 1 atau output di sini menyala. Oke, ini kebalik juga, ini harusnya X. Jadi ini gerbang OR selanjutnya. Gerbang OR ini aturannya ini 1 ya. Ini salah, harusnya ini 1. Jadi memenuhi salah satu itu 1 semua nilainya. Kita lihat ya, 00 ya 0, 10 1 dan 1 semua. Salah, ini harusnya 1. Nanti bisa dicoba satu-satu di website. Oke, selanjutnya ada gerbang logika NOT. Nah, NOT ini ya kebalikannya. Ketika tidak dinyalakan, oh ternyata dia nilainya 1. Ketika 1, inputnya ya 0. Simbolnya seperti ini. Nah, ini tabel kebenarannya. NOT biasanya ini ada bulatan di depan. Oke, ini bisa disimulasikan. Jadi ada dua kombinasi ya, AND sama OR. Untuk rumusnya tadi, kalau N adalah kali, berarti A dan B dikali dulu, baru dikurung. Habis itu, ini adalah gerbang logika OR. Jadi, ketika A dan B sudah dikali, kan ini ditambahkan C untuk gerbang OR-nya. Nilai X atau fungsi dari gerbang logika ini adalah seperti ini. X sama dengan A kali B tambah C. Nah, ini nanti bisa dicoba satu-satu untuk hasilnya sesuai apa enggak gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk dasar gerbang logika AND, OR, dan NOT. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.